Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabar kalian semua? Baik, Ibu izin duduk sebentar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Surahnya itu Al-Fatihah. Siapa yang di sini yang bisa memimpinnya? Ibu saja yang mimpin ya. Al-Fatihah. Selesai? Baik, ini sebelum memasuki pembelajaran ini pada hari ini, Ibu izin absen sebentar ya. Nur Haliza, Ibu Sekar Rijana, Tukul, apa nama Tukul? Gupran, Surya, Marwan. Oke. Jumlah kali ini semuanya 30 ya? Iya, Oke. Baiklah, kita langsung saja kita masuki pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya ada yang punya spidol? Ya. Kasih ya. Sebelumnya di sini kita akan memasuki pembelajaran kita pada hari ini, yaitu akidah akhlak. Di sini ada yang tahu itu akidah atau akhlak? Tidak. No. Lah. Jadi, Ibu jelaskan tentang akidah itu sebentar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, akidah, akhlak, apa yang terbesit di dalam pikiran kalian itu? Ada yang tahu nggak? Tidak. Haliza tahu? Ya. Gupran? Selengkap? Nggak tahu juga? Nah. Baik, Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu ada akidah. Akidah itu merujuk pada keyakinan. Keyakinan seseorang. Sementara akhlak itu mengacu pada perilaku. Seseorang. Jadi akidah akhlak. Ini keyakinan ini. Artinya nih. Keyakinan. Sementara ini pada perilaku atau sifat. Perilaku atau sifat. Akidah ini terbagi menjadi 5, yaitu kita harus mengimani. Yang pertama, kita mengimani
Lanjut, yang kedua itu ada mengimani kenabian atau kerasulan. Ini ada 5, tapi ibu cuma menulisnya 2 saja, dan seterusnya berarti ya, dan seterusnya. Tiga. Lalu ada yang namanya akhlak. Akhlak itu kita sudah tertanam dari sejak kita berlahir. Itu sudah ada akhlak kita masing-masing, perilaku kita. Contohnya itu akhlak terhadap diri sendiri. Itu satu, antara lain satu ini menjaga kesucian dan kebersihan diri sendiri. Lalu lanjut yang kedua ini ada berlaku adil. Dan tidak membeda-bedakan. Bedakan. Ada yang tahu maksud dari sini yang membeda-bedakan itu apa artinya? Ada yang tahu? Kasus. Membeda-bedakan itu segini. Kita nggak boleh kayak membeda-bedakan antara si A dan si B. Kasus. Iya, itu lah bahasanya. Kasus juga. Ya, namanya disingkat Nasis. kita itu satu negara, satu kepulauan, berbeda suku saja gitu ya. Selanjutnya itu kita melakukan kewajiban kita. Apa kewajiban kita kan? Nah, tuh sholat 5 waktu. Ya, di sini ya. Melakukan sholat 5 waktu. Lalu ada yang namanya kita terus menjaga kesabaran dan ketenangan. Kita terus punya sifat sabar, tenang, jangan terlalu banyak terbawa emosi, terus sabar gitu. Kesabaran dan ketenangan. Lalu yang kelima itu ada menghindari sifat yang namanya sifat sombong. Dan itu dulu. Menghindari sebentar. Menghindari sifat sombong. Nah, dan takabur. Ada yang tahu menghindari sifat sombong itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Ada yang tahu? Sifat sombong? Ada yang tahu? Tidak tahu ya, Nas? Ya, sombong itu simpel, Nas. Kita tuh ya nggak boleh sombong kalau sama orang, misalnya nggak pernah kita ketemu di jalan, kita harus menyapanya, kita harus menghormati yang luar. Arti dari takabur itu berarti nggak boleh? Arti dari takabur itu apa? Takabur ini sama dengan sombong, tapi ini kayak bahasa Arabnya. Oh, bahasa Arab. Selanjutnya itu akhlak terhadap, boleh? Arti dari takabur itu apa?
minta isi lapor. Ini kan sumber-sumber akidah akhlak. Ada Al-Quran, hadis, dan ada kitab-kitab akidah dan akhlak Islam. Itu sebenarnya ya itu sumbernya. Lanjut, akhlak terhadap Allah SWT. Sebentar ya Bu, aku ini tentunya rumah ini. Tiga. Selanjutnya itu ada akidah itu ada akhlak, itu ada akhlak terhadap Allah SWT. Oke. Itu karena ada yang namanya akhlak terhadap Allah SWT. Itu dibagi menjadi 5. Sebentar ya, dulu. Yang pertama itu ada mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah. Ini ada Tunggu ini. Kita terus berdoa. aja lah, ya terusin. Dan berzikir. Ketiga ini ada menjaga ketaatan dan kesabaran. Yang keempat itu menghindari Lanjut. Keempat ini ada menghindari dosa dan maksiat. Yang kelima itu ada kasih atas sifat Allah. Baik, ibu jelaskan dulu ya. Ini kan mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita terus mengakui keesaannya Allah, keadaan Allah. Itu seperti apa? Misalnya kita bisa mengetahui kalau Allah itu adanya alam semesta ini. Lalu lanjut menjaga ketaatan dan kesabaran. Kita terus taat beribadah, sabar dalam hal apapun, misalnya itu. Dan setelahnya kita percaya adanya Allah itu, yaitu adanya alam semesta ini contohnya. Lalu yang kedua ini kita harus berdoa dan berzikir. Kita terus berdoa, dimanapun kita harus berdoa dan berzikir, dimanapun itu meminta pertolongan dari Allah. Lalu sabar, contohnya itu sabar itu dalam hal apapun, misalnya ada yang mengejek kita harus sabar, kita harus senyum, jangan marah-marah gitu. Lalu yang kelima, yang keempat ini dosa dan maksiat. Ini berkaitan karena dosa ya maksiat ya dosa. Apa contoh